Selamat Natal bagi kita semua, dan saya percaya oleh kemurahan Tuhan semata kita boleh kemudian berhimpun dalam rumah doa ini. Dan saudaraku, saya akan sampaikan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-12. Walaupun terasa ruangan ini panas, tapi saya mohon orang Lampung Barat tidak usah kipas-kipas, ya. Walau biasa pakai AC di Lampung Barat, maka di sini tidak usah kipas-kipas. Dan saya percaya kalau orang Lampung Barat tidak berkipas, maka sudah pasti orang di luar Lampung Barat juga tidak akan kipas-kipasan lagi. Haleluya! Saya bacakan firman Tuhan, Matius pasal 12 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Saya ulangi sekali lagi. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus menyatakan di sini bahwa setiap orang yang tidak bersama dengan Yesus itu sudah pasti melawan Yesus. Setiap orang yang tidak mengumpulkan bersama Yesus sudah pasti dia adalah orang yang berada dalam kelompok yang mencerai beraikan. Saudaraku, hanya ada dua bagian di dunia ini. Apakah engkau kemudian berada di pihak Allah atau di pihak iblis? Tidak ada posisi abstain, tidak ada garis netral. Jika kita tidak berada dalam pihak Yesus, maka sudah dipastikan kita berada di pihak iblis. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan membayangkan bahwa dia sedang berada dalam posisi netral. Mungkin dia pikir, oh saya belum sanggup untuk sepenuhnya berada di pihak Yesus. Karena kita ini masih manusia, masih tinggal di dunia, maka tidak mungkin dong saya sepenuhnya berpihak kepada Yesus. Masih ada lagi yang perlu saya pertimbangkan, keluargaku, lingkunganku, pekerjaanku. Tapi ingat, posisi netral adalah masuk dalam zona iblis. Posisi yang engkau anggap itu adalah posisi netral. Posisi yang tadinya engkau anggap itu adalah posisi abstain. Maka sebenarnya engkau sudah berada dalam zona kekuasaan iblis. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dimaksud dengan bersama dengan Yesus? Saya perhatikan dalam Alkitab, bersama dengan Yesus tentu sekali bukan lagi seperti pada zaman Rasul ketika Yesus boleh kemudian bersama-sama dengan mereka melayani dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Mereka terus bersama-sama dengan Yesus sampai-sampai kemudian Petrus berani berkata, apa upah kami sebab kami tinggalkan semua untuk bersama dengan engkau. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus sudah menyelesaikan misinya untuk kemudian merebut kemenangan dan merampas kunci gerbang maut. Dia sudah terangkat ke surga. Dia tidak lagi kemudian bersama dengan kita secara fisik jasmani. Tapi Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku kembali kepada Bapa. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari firman Tuhan itu
saya kemudian merenungkan bahwa dengan naiknya Yesus ke sorga, bukan berarti kemudian membuat kita tidak lagi bersama dengan Dia. Tetapi kita harus pahami, kita memang tidak bersama dengan Dia secara fisik jasmani, melihat rupanya, makan bersama Dia. Tetapi Yesus yang adalah firman Allah, Yesus yang adalah firman yang telah kemudian menjadi manusia, Dia tetap firman sampai saat ini. Dan kebersamaan kita dengan Dia adalah kalau kemudian kita hidup di dalam firman Allah. Haleluya. Yesus katakan, aku di dalam kamu, firmanku di dalam kamu. Jadi kebersamaan kita dengan Yesus adalah kemauan kita kemudian benar-benar menyatu dengan firman. Dan ingat, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, sebagaimana dikatakan Yohanes pasal yang pertama. Dan Dia kemudian telah mati di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga Dia sudah bangkit. Maka saya katakan kepada kita, Dia adalah firman yang hidup. Dia bukan firman yang mati, tapi Dia adalah firman yang hidup. Maka karena Dia adalah firman yang hidup, kita pun kemudian harus menyatu dengan firman itu, menyatu dengan firman yang hidup. Dan kitab Yakobus berkata, setiap iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Maka setiap firman Allah yang tidak dikerjakan, itu telah menjadi firman yang mati di dalam diri kita, dan tidak akan kemudian mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman yang tidak kita kerjakan akan menjadi firman yang mati bagi kita. Dia tidak akan menimbulkan satu kebaikan bagi kita. Tapi ketika firman itu telah menjadi firman yang kita kerjakan, maka Dia adalah firman yang hidup bagi kita dan akan memproduksi perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu penggenapan dari janji-janji Allah. Haleluya. Maka saudaraku, dalam pertemuan ibadah Natal ini, saya percaya kehadiran kita di sini adalah ingin kemudian bersama dengan Yesus. Apalagi kalau kita membaca firman ini, bahwa siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Lalu siapa di antara kita yang berani kemudian melawan Allah? Adakah di antara kita yang berani melawan Allah? Mungkin dengan mulut kita berkata, oh jangan, saya tidak mau menjadi orang yang melawan Allah. Tapi saudaraku, persoalannya bukan hanya sebatas pengakuan mulut, tapi Allah kemudian melihat bagaimana kemudian kita menanggapi firman Allah. Adakah kemudian firman Allah itu kemudian kita lakukan atau tidak? Satu ketika Saul kemudian melanggar firman Allah, dia kemudian mengabaikan firman Allah, lalu kemudian Allah meninggalkan dia. Saya bacakan sebentar dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15. Dari ayat 10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku.
sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Dapatkah kita kemudian memahami bahwa setiap firman Allah yang diberitakan kepada kita, setiap firman Allah telah disingkapkan kepada kita oleh Tuhan melalui para hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk melayani kita. Ketika kita kemudian tidak melaksanakan firman itu, maka sebenarnya kita sudah dalam posisi membelakangi Allah. Kita sedang dalam posisi berpaling dari hadapan Allah, dan kita menempatkan diri kita sebagai orang yang berdiri di zona melawan Allah. Betapa banyaknya di antara kita ketika bagian-bagian dari firman Allah kita abaikan dan kita merasa bahwa kita masih boleh bersama-sama dengan Yesus. Berapa banyak di antara kita dari setiap perkataan firman yang diberitakan kepada kita, kita kemudian tidak kerjakan, tapi kita kemudian masih mengaku di dalam diri kita, oh saya masih bersama Yesus, padahal kita sudah menginjakkan kaki kita di zona kekuasaan iblis. Karena saudara, hanya ada dua posisi. Jika engkau tidak bersama Yesus, berarti engkau melawan Yesus. Jika engkau tidak mengerjakan firman, itu berarti engkau sudah melawan Yesus. Dan posisi kita sebagai orang yang melawan Yesus sudah berada dalam zona iblis. Seringkali kita kemudian mencoba mengeraskan hati dan mungkin berpikir, oh firman ini masih bisa ditunda, firman ini masih bisa nanti. Saudaraku, hidup kita adalah hidup oleh karena perkataan Yesus. Haleluya. Di luar perkataan Yesus, kita hanya akan sedang menuju kepada kebinasaan. Lalu kita kemudian mencoba untuk mengesampingkan bagian-bagian dari firman Allah. Dalam pertemuan ibadah Natal kita hari ini, saya ingin mengajak kita kemudian bertindak seperti Raja Daud. Saya melihat Raja Daud dalam Alkitab dicatat, dia bukan tidak pernah melawan Allah. Dia bukan tidak pernah melangkah masuk ke zona kekuasaan iblis, yaitu zona yang dipenuhi dengan perbuatan dosa. Daud pernah melakukan itu. Dia mengambil Batseba, istri Uria. Tapi saudaraku, Daud ketika diingatkan oleh firman Tuhan oleh hamba Tuhan, dia kemudian mengakui perbuatannya. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya. Daud menjadi orang yang berbahagia karena dia kemudian mengakui apa yang sudah dia lakukan sebagai pelanggaran di hadapan Tuhan, dan dia kemudian bertekad untuk meninggalkan pelanggaran itu, sehingga Daud diampuni Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan kita, saudaraku, hari ini? Adakah kita kemudian mau mengakui ada bagian-bagian dari firman Tuhan yang masih kita abaikan? Tapi ketika firman Allah diberitakan kepada kita, biarlah kemudian telinga kita buka, dan benar-benar kita kemudian meresponi firman Tuhan dengan kemudian bertekad untuk mengerjakannya. Semoga katakan kepada kita, untuk perkataan firman Allah, kita tidak perlu kemudian menunggu-nunggu pertimbangan dari orang lain. Ketika firman Allah diberitakan kepada kita, maka tidak perlu lagi kita kemudian
dengan siapapun itu. Kalau itu perkataan Yesus sudah disampaikan kepada kita, maka hanya ada satu yang harus kita lakukan, yaitu berkata ya dan amin terhadap firman itu dan mulai mengerjakannya. Haleluya. Karena hidup kita adalah di dalam firman itu. Saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang hari ini berkumpul, dihimpunkan oleh tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, yang belum menerima kemudian baptisan air. Saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang belum menerima baptisan air ini. Tapi adakah kemudian engkau boleh diingatkan firman Tuhan dan engkau kemudian mau menyambut firman Tuhan? Karena tidak perlu kemudian engkau menanti-nantikan pertimbangan dari orang lain supaya kemudian firman itu tergenapi di dalam hidupmu. Janji Allah itu kemudian segera digenapi di dalam hidupmu. Maka kemudian seketika ini engkau mendengar firman, Alkitab berkata, pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Kita hanya akan berkata ya dan amin, dan kita kemudian bertindak untuk meresponi firman Allah itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi bersama Yesus itu berarti melakukan firman. Bersama Yesus itu berarti mengerjakan setiap perkataan firman. Dengan kata lain, setiap kali ada perkataan firman yang disampaikan Tuhan melalui hamba Tuhan kepada kita, lalu kita kemudian tidak kerjakan, itu berarti kita kemudian membiarkan diri kita berada dalam zona iblis. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bisa saja mungkin kita berada dalam zona iblis di pinggir-pinggirnya. Kita anggap, oh ini kan cuma masalah kecil, ini kan cuma di pinggir-pinggirnya ini. Betul, itu di pinggir-pinggirnya. Tapi yang masuk ke pinggirnya itu adalah kakimu. Dan kakimu itu kemudian akan semakin ditarik ke dalam, di mana kemudian dari satu firman yang tidak dikerjakan akan melangkah lagi kepada firman yang kemudian terus untuk tidak dikerjakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang kemudian sampai hari ini masih keberatan kalau dibicarakan mengenai persembahan-persembahan kepada kita. Kalaupun kita sendiri tidak bisa membantahnya bahwa itu adalah firman Allah, sehingga masih sering kali kita kemudian menganggap enteng dengan persembahan kepada Tuhan. Beberapa kali kepada jemaat saya kemudian katakan, jangan persembahkan kepada Tuhan apa yang tidak berarti bagimu. Dan kalau biasanya saya sudah katakan seperti itu, 1-2 orang biasanya keningnya ada yang mengkerut. Tapi saya harus sampaikan firman Tuhan dengan apa adanya. Jangan persembahkan sesuatu yang tidak berarti bagimu, karena kalau bagimu saja tidak berarti, sudah pasti bagi Tuhan itu tidak berarti. Karena firman Tuhan yang mengatakannya, jika aku ini Bapa, mana hormat untuk Bapa itu? Jika aku ini kamu sebut Allah, mana hormat untuk Allah itu? Saya tidak tahu apakah saudara mau mempraktekkannya atau tidak. Tapi beberapa kali saya katakan kepada jemaat, ketika engkau ingin memberikan persembahan, maka lihat dulu persembahanmu itu. Kalau kira-kira persembahanmu itu tidak berarti, jangan beri. Dan engkau yang tahu, hati nuranimu yang tahu, itu berarti bagimu atau tidak. Jadi ukurannya bukan untuk orang lain, tapi pertama adalah engkau lihat itu berarti bagimu atau tidak. Kalau masih ada
dompetmu, saya yakin pecahan 2.000 itu tidak berarti bagimu. Saudara bisa buktikan itu. Kalau di dompetmu ada pecahan 100.000, 50.000, lalu di situ ada pecahan 2.000, mungkin engkau kemudian salah menarik duit, lalu duit yang 2.000 itu jatuh. Lalu ketika engkau buka dompetmu lagi, lalu kau lihat, tadinya ada harga 2.000, kok nggak di sini ya? Saya yakin engkau kemudian akan berkata, nggak apa-apa lah, cuma 2.000, untung yang 2.000. Kenapa? Kita pakai itu tidak berarti. Tapi coba yang kemudian yang jatuh itu adalah pecahan 100.000. Saya percaya engkau akan kembali lagi ke tempatmu tadi. Di mana tadi ya, kececernya di mana tadi ya? Kenapa? Karena itu berarti bagimu. Tapi ini persoalannya bukan sebenarnya bukan nilainya. Saya tidak katakan bahwa harga 2.000 itu tidak bernilai secara umum. Tidak. Kalau kita dengarkan khotbah Bapak Pendeta Simarmata di Suci kemarin, beliau kemudian menyaksikan bahwa satu ketika beliau pernah kemudian menginjil bersama penginjil Simarani, lalu kemudian mereka dalam penginjilan itu kemudian kelaparan, lalu satu dengan yang lain mungkin saling melirik siapa yang akan ngajak makan, karena biasanya yang ngajak itu yang bayar. Tapi mungkin mereka tidak ada yang berani ngajak karena dua-duanya tidak mengantongi uang, sehingga kemudian mereka to the point, saya ada 2.000. Kata Pendeta Simarmata, penginjil Simarani katakan saya ada 3.000. Oke, kumpulkan 5.000. Lalu dikatakan mereka pergi ke tukang mie ayam, lalu berkata, Pak, berapa satu porsi? 4.000. Kalau setengah-setengah mangkok boleh enggak? Uang kami cuma 5.000. Saya percaya tukang mie ayam itu dijamah Tuhan itu, makanya seperti dikatakan Pendeta Simarmata, akhirnya tukang mie ayam itu kasih 2 mangkok porsi penuh. Kalaupun uang mereka cuma 5.000. Nah, dalam posisi itu, bukankah nilai 2.000 itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi mereka? Karena kalau sempat uang yang 2.000 di kantong Pendeta Simarmata itu hilang, maka uang mereka tinggal 3.000 yang di kantong penginjil Simarmata. Lalu mereka kemudian mungkin akan semakin kecut untuk datang ke tukang mie ayam. Paling-paling akan berani datang ke tukang goreng pisang. Tapi karena mereka masih punya uang 5.000, mereka berani tanya mie ayam. Nah, saudaraku, dalam posisi seperti itu, nilai 2.000 sangat berarti bagi mereka. Karena apa? Tidak ada lagi uang yang lain selain itu di kantong mereka. Tapi seringkali kita, saudaraku, mengabaikan kemuliaan Tuhan. Kita anggap itu adalah perkara yang sepele. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan anggap enteng dengan meja korban persembahan bagi Tuhan. Setiap perkataan firman Allah yang sudah diberitakan kepada kita, tangkap firman itu, lalu kemudian tidak lanjuti, supaya kita selalu berada di pihak Yesus. Haleluya! Karena proses menyatunya kita dengan Yesus adalah dalam setiap firman yang kita kerjakan, diawali dari jamahan Tuhan yang membuat kita kemudian mengenal pertobatan, dimateraikan dengan baptisan air di mana kita kemudian menyatu dengan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Itu sebabnya orang yang belum menerima baptisan air itu berarti orang yang belum menyatu dengan Yesus. Sebab dia belum menyatu dengan kematian Yesus, dia belum menyatu dengan kebangkitan Yesus. Dia masih hanya menjadi penonton di sana. Itu makanya firman Tuhan katakan, ketika ada kesempatan bagimu, hari ini ada kesempatan bagimu untuk dibaptis, tidak perlu pertimbangan yang lain. Nanti ketika cara baptisan, maka engkau segera memberikan dirimu untuk dibaptis. Tidak perlu pertimbangkan masalah besok, masalah bagaimana nanti, masalah bagaimana keluarga, masalah bagaimana lingkungan. Tidak perlu itu kemudian kau pikirkan sekarang. Yang terpenting adalah pastikan engkau kemudian setiap mendengar firman langsung menyatu dengan firman itu, dengan mengerjakan perkataan firman itu. Haleluya! Saudara yang belum menerima baptisan air, lalu kemudian segera menyatu dengan kematian Yesus lewat baptisan air. Lalu kemudian setiap kita yang sudah menerima baptisan air, terus semakin
semakin menyatu dengan Yesus, terus semakin bersama-sama dengan Yesus, dengan mengerjakan setiap perkataan-perkataan firman. Dan yang kedua, saudaraku, bersama dengan Yesus memang konsekuensinya kita harus dipaksa hidup kudus, karena Yesus tidak mau kompromi dengan dosa. Petrus sadar itu. Itu sebabnya ketika Petrus bersama dengan Yesus dan Petrus melihat mukjizat bagaimana kemudian ikan ditangkap dengan begitu banyak sampai perahu mereka hampir tenggelam, Petrus kemudian berkata, tinggalkan aku Guru. Dia merasa dia kemudian tidak layak bersama dengan Yesus karena dia tahu kehidupannya, dia sadari kelemahannya, dia sadari perbuatannya. Tapi saudaraku, di saat dia mengakui pelanggarannya, di saat dia mengakui bahwa dia orang berdosa, maka di saat itu juga pengampunan Yesus menghampiri dia sehingga dia layak bersama dengan Yesus. Sehingga Yesus berkata, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Haleluya. Setiap pengakuan kita di hadapan Tuhan atas setiap firman yang belum kita lakukan, itu akan mengawali menyatunya kita dengan Yesus, lalu kemudian kita tidak lanjuti dengan betul-betul mengerjakan setiap perkataan firman itu. Mungkin firman Tuhan itu adalah berbicara mengenai supaya kemudian datang bersekutu beribadah dalam setiap waktu yang telah ditentukan. Mungkin firman Tuhan yang disampaikan adalah berbicara mengenai persembahan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin yang dibicarakan firman Tuhan itu adalah supaya kita ambil bagian dalam setiap pekerjaan pelayanan, penginjilan, kerepotan di dalam gereja dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, semakin kita kemudian gemar mengerjakan firman itu, maka kita semakin memantapkan posisi kita kemudian bersama dengan Yesus. Dan saudaraku, Alkitab katakan, seorang bapa yang kemudian berkata kepada anak sulungnya, anakku, selama ini kau bersama dengan aku, dan apa yang ada padaku adalah milikmu. Saudara yang terkasih, keuntungannya bagi kita adalah ketika kita semakin memastikan diri kita selalu kemudian menyatu dengan Yesus, bersama dengan Yesus, maka apapun yang menjadi milik Yesus adalah menjadi milik kita. Haleluya. Kalau sampai hari ini ada kerinduan hatimu, belum engkau kemudian terima dari Yesus, maka yang engkau lakukan adalah engkau semakin menyatu dengan Yesus, engkau semakin menyatu dengan meresponi, mengerjakan setiap perkataan firman itu. Maka ini Yesus sendiri yang menyatakan apa yang menjadi kepunyaannya adalah menjadi kepunyaan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena Yesus sendiri berkata bahwa barang siapa mengasihi Yesus, dia kemudian menuruti setiap firman. Lalu kemudian Yesus katakan, ketika kemudian kita menuruti firman itu, Yesus katakan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Benar-benar menyatu, benar-benar menyatu, karena Allah menyatu di dalam diri kita. Betapa mulianya kalau kemudian dikatakan kami diam di dalamnya. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus berdiam di dalam diri orang yang kemudian menuruti firman Allah. Karena dengan menuruti firman Allah, kita kemudian benar-benar menyatu dengan Kristus Yesus. Tapi setiap firman yang belum kita lakukan, hendaklah kemudian kita minta ampun kepada Tuhan dan kita bertekad untuk melakukannya, supaya jangan sempat kaki kita melangkah ke zona iblis, tapi supaya kita tetap berada di dalam arena di mana Tuhan yang kemudian memimpin perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Amin.